Bapak dan Ibu, teman-teman semua, Mitra BNPT, saya akan memulai mengenai workshop yang kedua mengenai bisnis model di dalam pelatihan dan pendampingan UMKM Mitra BNPT bersama Right Equity Coaching and Consulting. Kita akan mulai ya. Nah, pada kesempatan sesi ini, dalam workshop ini, saya minta teman-teman boleh mencatat, karena banyak sekali hal-hal yang sangat penting. Jumlah slide-nya cuma 15. Slide-nya cuma 15, tapi isinya betul-betul padat. Karena saya mau teman-teman semua menggunakan waktu yang sangat singkat, dapat banyak. Dan juga nanti ada tugas yang baru, ada 2 tugas, tugas kelima dan tugas keenam di workshop ini. Jadi nanti tolong diperhatikan ya. Saya nggak mau menghabiskan waktu teman-teman berlama-lama dengan Zoom-nya, karena saya tahu waktu teman-teman sangat berharga. Jadi saya mau mengefektifkan dan mengoptimalkan workshop ini dengan lebih cepat gitu ya. Oke, kita akan mulai. Pokok bahasan kita di dalam workshop yang kedua ini ada 3. Yang pertama adalah model dan proses bisnis. Kita akan belajar model dan proses bisnis. Yang kedua, kita akan belajar mengenai produk atau jasa. Seperti yang kita tahu, UMKM, kita semua pelaku bisnis punya produk atau jasa yang akhirnya bisa memberikan kepada kita nilai ekonomi, seperti itu ya. Bisa memberikan kepada kita kontribusi untuk kita bisa hidup, untuk kita bisa menuju kepada kesejahteraan, seperti itu ya. Nah, yang ketiga adalah pokok bahasan kita mengenai nilai tambah atau value added istilahnya. Dan satu lagi unique selling proposition. Saya belum bisa berhasil menemukan arti unique selling proposition atau USP ini di dalam istilah bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia jadi aneh ya. Posisi penjualan yang unik. Ya, atau apa ya istilahnya ya. Tapi unique selling proposition nanti kita akan sama-sama belajar. Apa itu? Unique selling proposition. Nah, kita akan mulai yang pertama, yaitu bicara tentang model dan proses bisnis. Di dalam model dan proses bisnis, ada produksi, distribusi, dan pelayanan atau servis. Ini ketiga hal ini yang akan kita bahas pada kesempatan sore hari ini ya. Jadi ada produksi, distribusi, dan pelayanan. Kalau saya mulai bicaranya kecepatan, tolong nanti teman-teman di unmute mic-nya bilang, Pak Tony kecepatan, tolong ulangi lagi slide-nya. Ya, silahkan, bebas. Jadi, dalam model dan proses bisnis ada 3 hal yang kita mau produksi, yaitu 3 hal penting: produksi, distribusi, dan pelayanan atau servisnya. Ya, nanti di dalam workshop 3 adalah kelanjutan dari sini, yaitu bagaimana cara kita menjualnya, bagaimana cara kita promosinya. Kemarin waktu awal-awal saya diminta untuk mendampingi mitra BNPT yang ada, saya mendapatkan masukan bahwa menurut dari teman-teman di BNPT bahwa yang dibutuhkan oleh teman-teman adalah sebenarnya akses penjualan dan juga untuk bagaimana meningkatkan penjualan. Tetapi saya sedikit bernegosiasi bahwa ternyata karena gini, dari pengalaman saya mendampingi UMKM, kalau kita hanya fokus langsung menjual tanpa kita mendampingi di dalam hal proses produksinya, lalu ketika dijual lalu produknya nggak laku atau produknya nggak enak atau kemasannya nggak bagus, nggak menarik, terus udah gitu akhirnya ujung-ujungnya nggak laku juga, siapa yang salah? Nah, dalam hal ini kita tidak mau menyalahkan siapapun, tetapi kita mau think right and think big, berpikir benar dan berpikir besar. Oleh sebab itu, saya mau dari awal kemarin, kalau misalnya Bapak Ibu semua nikmati, dari awal saya sudah sangat jelas sekali metodenya. Dari bagaimana saya masuk lewat orientasi, bagaimana saya masuk lewat perubahan mindset sebagai seorang entrepreneur, bagaimana mindset tentang kekayaan, bagaimana mindset tentang kesuksesan. Nah, terus sudah gitu kita juga sudah bahas mengenai bagaimana fondasi bisnis tentang keuangan dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita sudah mulai masuk ke produk atau jasa. Tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu keberhasilan kita menjual produk atau jasa karena kita memiliki produk yang benar dan jasa yang dibutuhkan juga oleh masyarakat. Nah, oleh sebab itu, secara dari pemilihan produk, prosesnya, itu harus benar-benar terlebih dahulu kita beresin. Nah, oleh sebab itu, di dalam workshop yang kedua ini, saya lebih banyak fokus nanti ke bagaimana
mau produksi, distribusi, dan pelayanan atau servis ya. Ini bicara tentang modal dan proses bisnis. Nah, kita akan mulai yang pertama yaitu mengenai produksi. Ya, ada hal-hal yang harus dimiliki oleh setiap pelaku industri rumah tangga atau setiap pelaku usaha atau UMKM. Ya, yang pertama adalah harga pokok pembelian atau harga modal istilahnya. Setiap kita pasti punya harga modal. Siapapun atau apapun bisnis kita, apapun yang kita jual, pasti kita punya modal, betul ya? Harga modal, yaitu harga pengadaan barang termasuk ongkos produksi. Itu yang termasuk di dalam HPP atau harga pokok pembelian. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bahwa HPP ini saya menemukan banyak sekali yang belum paham bagaimana menghitung HPP dengan tepat. Bagaimana menghitung HPP dengan detail dan terukur. Sehingga kalau ditanya, Pak, sebenarnya Bapak punya gross margin atau gross profit berapa persen sih? Gelagapan, bingung. Waduh, nggak tahu, Pak. Saya nggak tahu. Pokoknya kurang lebih kira-kira. Nah, ini kalau Anda nanti ditanya sama saya, kalau setelah pelatihan ini, Pak, Bapak itu modalnya satu mangkok soto. Nah, kalau misalnya Pak Jack ya, satu mangkok soto itu HPP-nya berapa, Pak? Waduh, kalau Pak Jack langsung bisa bilang segini, Pak. Wah ya, dengan tegas, dengan yakin, artinya sukses, Pak, pelatihannya. Tapi kalau misalnya, waduh, berapa ya? Ya, kurang lebih kira-kira satu mangkok 7.000 lah, Pak. Misalnya ya, masih dikira-kira, masih nggak bisa menentukan pas. 7.000 itu dari variannya apa aja? Dibentuk harga 7.000 itu modal itu dari apa aja? Nasinya berapa? Kuahnya berapa? Bumbunya berapa? Ayamnya berapa? Nah, di dalam proses produksi ini, pertama-tama sebelum kita mau berjualan, sebelum kita mau menentukan bisnis ini layak atau tidak layak untuk kita jalani adalah kita harus tahu apakah HPP-nya atau harga pokok pembeliannya tepat nggak, cocok nggak, ya. Dan di situ bisa tulis detail dan terukur. Nah, saya akan kasih contoh sebuah perhitungan sederhana mengenai HPP. Saya akan kasih contoh. Ini contoh perhitungan HPP yang detail dan terukur. Contoh adalah produk sambal bawang merah. Contoh produknya sambal bawang merah. Di situ ditulis bahwa bahan bakunya ada 5. Ada cabai, ada bawang merah, ada garam dapur, minyak goreng, botol sambal beling. Ya, artinya botol sambal yang berbahan beling, maksudnya itu untuk kemasannya. Nah, harga pokoknya kalau beli di pasar, misalnya cabai 40.000 sekilo, bawang merah 35.000 1 kilo, garam dapur 6.000 per 500 gram, misalnya. Lalu minyak goreng 30.000 per liter. Lalu botol sambal beningnya berapa? 7.500 per botol. Nah, untuk membuat sebuah resep atau membuat satu adonan gitu ya, sambal bawang merah, dibutuhkan jumlah cabainya 500 gram. Coba lihat di sini ya. Dibutuhkan jumlah cabainya 500 gram. Lalu bawang merahnya dibutuhkan 300 gram. Garam dapur 10 gram, minyak goreng 600 ml. Dan botol sambal beling misalnya 4 botol. Karena satu resep ini bisa jadi 4 botol sambal. Jadi perlu dimasukkan ya. Kalau satu resep butuh 4 botol, berarti botolnya butuh 4. Akhirnya berapa sih HPP-nya, harga pokok pembeliannya? Saya hitung di sini pakai rumus. Kalau 1 kilo 40.000, 500 gram berapa? Itu kan setengahnya ya, 20.000. Kalau bawang merah 35.000 per 1 kilo, 300 gramnya berapa? 10.500. Garam dapur 6.000 per 500 gram, pakainya cuma 10 gram. Ya, nah kita masukin berarti HPP garam dapur Rp120 per resep. Banyak orang pelaku UMKM tidak menghitung sampai sedetil ini, Rp120. Mereka pikir garam itu, udahlah Pak, kurang lebih kalau garam kan saya kira-kira Pak ya, 1 cubit atau 2 cubit jari gitu ya. Berapa? Kan ada harganya garam itu. Jadi saya harap Anda semua jangan lagi pakai
kalau bahasanya orang Tegal itu perkayongan. Kayonge atau kayaknya segini cukup, kayaknya segini cukup gitu ya. Nggak boleh. Tapi harus detail berapa gram gitu ya. Minyak goreng butuhnya berapa untuk bikin satu resep? Oh, butuh misalnya 600 mili untuk ngegoreng cabenya dan untuk ditambahkan ke ke sambelnya. Nah, di situ ditulis harga pokoknya berarti 18.000. Nah, botol sambal beling untuk satu resepnya berapa? Karena harus dikali 4, satu botol 7.500, 30.000. Sehingga total modal untuk membuat sebuah resep adalah 78.620. Tapi ingat, angka 78.000 sekian ini adalah untuk harga satu resep. Sedangkan kita kan mau dijual satu resep ini menjadi 4 botol. Berarti angka ini dibagi 4, sehingga ketemu angka 19.650. Pak, kita kan di luar ini kan ada biaya gas, ada biaya kita mau capek-capek, Pak. Karena kan kita ada waktu untuk ngegoreng segala macam. Oke. Kalau bisa dihitung bagus. Kalau bisa Kalau bisa dihitung bagus, tapi kan itu benar-benar harus detail ya, diukur dulu. Harus benar-benar diukur dulu. Artinya gini, sekali Anda masak, gasnya berapa menit? Sekali Anda masak, berapa menit Anda menyalakan gas? Nah, kira-kira gas itu kalau satu tabung yang 3 kg akan habis kalau dipakai berapa jam? Nah, Anda tinggal bagi harga gas 1 galon, atau satu tabung, dibagi pemakaiannya. Bisa dimasukin? Bisa. Ya, kalau Anda bisa masukin. Di dalam kasus ini karena ini contoh, saya nggak masukin. Tapi Anda bisa. Ya, Anda bisa masukin data itu sebagai perhitungan harga pokok pembelian yang detail. Sampai sini, apakah ada pertanyaan? Saya kasih kesempatan dulu bagi yang mau bertanya. Jadi, yang penting itu kita ngitung modal. Modalnya udah terhitung belum? Ya, nah kalau Anda nggak bisa menjabarkan harga produk Anda modalnya secara mendetail seperti tadi, berarti ya jangan dulu pikir yang lain-lain dulu, pikir dulu modalnya berapa. Karena dari kita menentukan HPP ini sangat akan kita bawa untuk kita menentukan berapa banyak atau berapa nilai rupiah harga produk kita nanti yang kita akan jual. Ya, berikutnya nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya. Sekarang ada pertanyaan dulu nggak mengenai HPP atau harga modal? Ada mau bertanya? Silakan yang mau bertanya di unmute mic-nya dan bertanya. Saya, Pak. Ya, silakan. Siapa ini? Dwi, Pak. Oh, Dwi. Ya, Dwi. Ya, Iya. Ya, silakan, Dwi. Iya, mohon maaf saya di off dulu videonya ya, Pak, Ya. karena tanpa hijab. Yang ingin saya tanyakan mengenai modal, yang tadi Bapak sebutkan di sana itu lebih ke bahan-bahan ya, Pak, ya? Betul. Bahan dan ada sebagian peralatan, tapi misalkan kalau untuk mengukur itu kan ada timbangan gitu, Pak. Itu termasuk dimasukkan ke harga modal juga tidak, Pak? Karena kan pembelian alat juga gitu, Pak. Ya, nah, jadi gini, perlu dibedakan mana itu HPP, mana itu penyusutan modal. Ya, jadi nanti kalau memang nanti mau dibuat pelaporan keuangan yang baik, memang betul peralatan itu ada depresiasinya. Tetapi biasa perhitungan depresiasi dari atau berkurangnya nilai peralatan itu biasa dihitung periodenya per bulan. Ya, biasanya jarang sekali depresiasi alat itu dimasukkan ke dalam HPP, biasa jarang. Tapi memang ada beberapa perusahaan yang memasukkan unsur itu ke dalam unsur HPP-nya. Karena contoh seperti ini. Ada perusahaan bergerak di bidang plastik injection, molding gitu ya. Nah, dia membeli moldnya atau cetakan buat plastik itu harganya katakan 1 miliar. Dan dari 1 miliar itu si perusahaan pembuat molding bilang gini, produk cetakan saya ini bergaransi 1 juta shot, 1 juta injection. Kurang lebih seperti itu. Sehingga harga 1 injection jadi berapa? 1.000 rupiah.
Itu ketahuan, sangat bisa ketahuan. Artinya harga 1.000 itu bisa dimasukkan ke dalam harga plastiknya. Kalau sekali injection bisa ada 4 produk yang tercetak, berarti harga HPP per produknya ditambahin Rp250. Karena untuk biaya cetakannya. Karena cetakannya udah terukur. Kalau memang ternyata Dwi bisa memberikan data sampai detil, contoh misalnya gini, timbangan itu bakal rusak berapa tahun. Contoh, timbangannya Dwi itu akan rusak dalam waktu 5 tahun. 5 tahun itu kan 60 bulan. 60 bulan itu dalam setiap bulan itu Dwi bisa bikin berapa banyak sambal misalnya. Oh ternyata 1 bulan bisa seminggu 2 kali lah. Berarti 1 bulan ada 8 kali produksi. Betul? 1 bulan 8 kali produksi kali 60, 480 kali produksi. Kalau bisa menentukan sampai ke angka, bisa mengeluarkan angka seperti itu, Dwi, bagus. Langsung masukin ke unsur HPP. Jadi nanti harga blender misalnya 480.000, ya, harga blender 480.000, dan udah tahu nih ini umurnya 5 tahun untuk 480 pemakaian. Ya udah, berarti 480.000 dibagi 480, yaitu Rp1.000. Berarti Rp1.000 itu akan menambah HPP untuk produknya. Ya. Tapi biasanya memang kalau untuk perhitungan sederhana, karena kita di bidang UMKM, hal ini nggak terlalu menjadi suatu hal yang penting. Tapi kalau bisa dimasukin, bisa, boleh. Tapi bukan suatu keharusan. Tapi kalau kayak saya, waktu itu saya pernah menangani beberapa perusahaan besar gitu ya. Beberapa perusahaan besar yang bicara tentang produksinya skalanya miliaran, triliunan gitu ya. Artinya jutaan piece gitu. Kalau sekali produksi itu ngomongnya udah bukan lagi 1 pak, 2 pak, 2 karton, bukan. Tapi udah ngomongnya jutaan karton, jutaan bal gitu misalnya. Nah, hal sekecil apapun itu kan dihitung. Ya, contoh waktu itu saya pernah ada sebuah perusahaan, dia bergerak di bidang packing. Nah, orang kalau packing itu diukur yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan adalah lakban ya, lakban buat. Oke. Nah, jadi kita waktu itu menghitung lakban, harga lakban. Sedangkan ada alat yang untuk packingnya itu bentuknya kayak bulat di tengah gitu, buat lakban, tahu pernah lihat ya? Itu kita nggak pernah hitung bahwa ternyata produk itu juga lama-lama akan habis nilai ekonomisnya dan akan rusak. Sehingga waktu itu akhirnya kita memutuskan untuk memasukkan harga jasa packing ekspedisinya itu, yaitu dengan faktor harga alat buat ngeplak ban. Dan kita hitung waktu itu. Nah, itu bisa menjadi suatu penghematan. Itu bisa menjadi suatu solusi untuk kita mau penghematan, gimana caranya kita mau mengukur, gimana caranya itu bisa. Tapi dalam konteks UMKM, jarang sekali kita sampai alat-alat terus kita hitungin gitu ya. Sebentar. Ya, jadi sangat jarang. Tapi silahkan, Dwi, kalau misalnya bisa. Ya, lebih bagus alat-alat. Pak, pertanyaan lagi mungkin. Kalau jasa saya gimana, Pak? Kan saya perlu dibayar, Pak. Nah, itu nanti urusannya dengan profit nanti. Belum waktunya di sini. Karena kita di sini adalah faktornya adalah menentukan harga produksi, harga pokok pembelian. Ini penting. Ya, saya banyak coaching, saya banyak mendampingi. Tadi pagi aja saya baru coaching selesai satu perusahaan yang untuk menghitung berapa sih ongkos produksi satu setel pakaian tidur anak. Saya bantu klien saya, akhirnya kita ketemu. Dihitung dari kain. Ya, harga kain berapa satu rong, gitu ya. Lalu untuk pemakaian baju berapa meter, gitu ya. Diukur tuh, ya, pemakaiannya berapa meter. Atau misalnya gini, kalau kain 10 meter dibentangkan itu bisa jadi berapa baju. Nah, jadi harga masing-masing bajunya ketahuan. Pemakaian benang, kita sampai hitung seperti itu. Nah, kebetulan klien saya sudah menghitung, Pak, saya udah ngitung, Pak, satu kon benang itu bisa dipakai untuk 5 lusin, dia bilang.
Oke, ya udah berarti kita gampang hitungnya. Nah, jadi harga dari benang itu harga benang berapa dibagi berapa? Dibagi 5 lusin. Ya, dibagi 5 lusin berapa? Harga per lusinnya. Kalau udah harga per piece gimana? Dibagi lagi 12. Ketahuan tuh harga benang sekian. Kancing. Wah, Pak, kalau saya beli kancing kiloan, dia bilang gitu ya. Oke, sekilonya berapa biji? Waktu itu wah, sekilo bisa dapat sekitar misalnya sekilo 80.000 atau 60.000 misalnya. Dapat berapa? Oh, dapat 60 piece atau dapat berapa? Ya dibagi. Ketahuan kancing. Oke. Lalu bagaimana ngitung ongkos produksi, Pak? Nah, simple. Yang mau produksi kayak tadi pagi ya. Ngitung ongkos produksi seperti apa? Kamu bayar orang 1 bulan berapa? 3 juta, Pak. Oke, 3 juta. 3 juta berapa hari kerja? 20 hari kerja, Pak. Berarti 1 hari kerjanya berapa? 3 juta dibagi 20 hari. 150.000. Dari setiap orang 1 hari bisa produksi berapa lusin? Misalnya 1 orang bisa produksi 5 lusin. Gitu. Berarti 60 piece. Berarti ongkos produksinya 150.000 dibagi 60. Ketahuan angkanya. Ya, berapa? 25.000. Gitu ya, atau 2.500, 25.000. Nah, perhitungan seperti ini sedetil mungkin sehingga kita tahu bisnis kita, usaha kita itu layak nggak untuk dijalani. Jangan sampai nanti kita hanya pakai insting, hanya pakai feeling, kayaknya untung nih bikin kayak gini, kayaknya untung nih beli pisang mentahnya 10.000 dijual 20.000, kayaknya wah udah langsung ngebayanginnya wah ternyata perpikirannya salah. Dia beli pisang 10.000 dijual 20.000, ternyata 20.000 itu kemurahan. Gitu ya. Karena nggak bisa untuk menutupi biaya-biaya yang lain, misalnya. Nah, oleh sebab itu penting. Nanti salah satu tugasnya Anda diminta buat seperti itu. Oke, ada yang mau tanya lagi? Mudah-mudahan jelas ya. Untuk menghitung HPP. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih dulu. Ada lagi yang mau tanya? Jasa pun bisa dihitung, Mbak. Bisa. Jasa bisa dihitung. Ya, Pak Budiono, silakan. Ya, jadi tadi kalau yang Pak Tony jelaskan kan cara menghitung HPP ya. Ya. Dalam artian produk itu memang secara kalau kita hitung untuk harga jualnya pasti didasarkan pada HPP-nya. Betul. Tapi gimana cara kita menghadapi kompetitor, Pak? Misalnya kompetitor seperti produk saya, bata ringan. Antara pabrik A dengan pabrik B tentu punya hitungan HPP berbeda-beda. Tapi sampai di market harga jualnya hancur-hancuran. Nah, gimana cara menyikapinya itu? Oke, ini udah masuk sebenarnya ini bahan pertanyaan Bapak ini masuk ke dalam nanti workshop yang keempat, Pak. Bagaimana untuk pengembangan usaha. Tapi nggak apa-apa, saya mau coba jawab dulu mungkin, tapi mungkin mohon maaf kalau belum jawabannya belum terlalu memuaskan ya, karena kita belum sampai di sana. Kalau kita menghadapi posisi seperti ini, berarti kita harus jelas dulu nih, posisi Bapak sebagai apa? Kalau posisi Bapak sebagai middleman, distributor, atau agen, itu memang sulit, Pak. Ya, karena memang nanti saya akan jelaskan ada bisnis model yang kedua adalah bisnis model distribusi. Kalau saya perhatikan, Bapak ini kan bukan produsen bata, bukan produsen ini ya bata ringan ya, hanya distributor, betul ya? Dikasih sebuah dikasih sebuah area, lalu menjual di area tersebut. Nah, berarti posisi Bapak adalah middleman. Nah, prinsipnya begini Pak, kalau middleman, realistis saja Pak. Realistisnya dalam arti gini, kita bisnis tujuannya apa? Mencari untung, mencari uang. Kalau memang ternyata jualan bata dan tidak menguntungkan, akhirnya kita cuma keluar effort dan banyak biaya keluar dan kita nggak bisa cover biaya operasional kita, apakah itu bisnis layak dijalankan? As simple as that. Nah, as simple as that. Kalau misalnya memang ternyata Bapak melihat ada celah Pak, ada celah kita masih bisa gerak seperti ini ya, nanti kita akan bahas strateginya seperti apa. Nanti ini akan lebih nanti pada saat di pendampingan aja. Nanti kapan Bapak kalau misalnya ada waktu janjiannya sama saya, kita diskusi lebih lanjut Pak mengenai hal ini ya. Oke, tapi kurang lebih prinsipnya seperti itu. Ya, ini bukan cuma buat Pak Budiono aja, tapi buat semua orang. Kalau Anda sebagai seorang pelaku usaha dan Anda melihat bahwa bisnis Anda udah nggak
udah nggak oke lagi, nggak bisa ngasih Anda keuntungan, buat apa Anda masih jalani bisnis itu? Logikanya kan gitu. Saya udah pernah menutup bisnis saya sendiri, ada 3 bisnis saya tutup. Karena saya lihat nggak oke. Padahal waktu itu bisnisnya menghasilkan uang ya rata-rata tiap bulan 150 juta, 150 juta. Tapi saya lihat ini kalau kayak gini terus artinya nggak berkembang bisnis. Akhirnya saya tutup juga. Ya, lebih baik kita fokus kepada sesuatu yang betul-betul menghasilkan. Dan kita kalau memang ternyata memang ada kendala, tapi kita sudah mencoba berbagai cara. Nah, syaratnya itu dulu ya. Kita sudah mencoba berbagai cara dan tetap tidak bisa, baru kita putuskan untuk banding setir. Tutup bisnis misalnya. Ya, nah, itu makanya hal seperti itu. Saya lanjut dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan, kalau ada waktu lagi kita ngobrol lagi. Ini adalah contoh perhitungan HPP untuk produk sambal bawang merah. Nah, lalu yang kedua, di dalam faktor produksi yang harus dimiliki oleh pelaku industri rumah tangga adalah struktur harga. Kalau Anda sebagai, ini sebenarnya nyambung dari tadi pertanyaan Pak Budiono. Pak, harganya di market ancur-ancuran, Pak. Sebenarnya yang salah siapa dalam hal ini? Yang salah adalah produsen. Produsen salah. Nah, oleh sebab itu, Anda semua di sini para pelaku bisnis, pelaku usaha UMKM yang punya produk, tolong banget, jangan sembarangan menentukan harga. Tapi dihitung betul-betul. Dan bahkan dalam kita menentukan harga, kita jangan cuma bikin harga 1, tapi bikin harga 2 minimal. Bahkan saya sekarang di dalam bisnis saya pun, saya memiliki bisnis yang harganya berjenjang, ada 3 jenjang harga. 4 malah. Ya. Nah, saya akan jelaskan. Struktur harga itu kita harus tahu. Setelah kita punya HPP, kita harus tahu juga harga eceran tertinggi. Yaitu adalah harga di mana konsumen akhir akan beli. Banyak orang punya pengertian yang berbeda-beda mengenai HET ini. Ya. Seperti contoh, ada pelaku UMKM, dia jualan keripik misalnya, ya, atau jualan kue-kue. Saya tanya sama dia, kamu jual harga berapa? Saya jual satu toplesnya 50.000, Pak. Oh, 50.000 itu harga apa? Saya bilang, ya udah pokoknya harga dari saya, Pak, 50.000. Bapak mau jual 60 boleh, mau jual 70 boleh, mau jual 75 boleh. Saya bilang, ini orang nggak ngerti bisnis. Sekali lagi ya, orang yang nggak ngerti bisnis adalah orang yang cuma punya tahu satu harga yang keluar dari dia, keluar dari dapur dia, keluar dari pabrik dia, terus dia jual. Dan dia nggak punya struktur harga yang lain. Kita nggak bisa melakukan seperti itu. Tapi kita harus melihat bahwa harga itu harus ada berjenjang. Selain kita punya harga yang keluar dari kita, atau ya harga, seperti yang kita sebut harga itu, ada harga eceran tertinggi dan harga reseller. Ya, jadi harga eceran tertinggi adalah harga yang dimana konsumen akhir Anda membeli. Dan harga reseller adalah harga di mana Anda keluar dari pabrik kan pasti jual ya. Jual kepada orang kedua atau orang ketiga gitu ya. Nah, harganya harus jelas. Apakah itu retailer, apakah itu agen, apakah itu distributor, apakah itu grosir. Jadi harus ditentukan dulu harganya. Ini contoh struktur harga. Saya masih menggunakan HPP yang tadi ya, harga sambal bawang goreng. Ini contoh. HPP-nya tadi diketahui adalah 19.655, yaitu harga pokok pembeliannya, harga modal. Nah, sebagai produsen, Anda harus menentukan HET. Ini yang harus Anda tentukan nih. HET itu harga eceran tertinggi, itu 50.000. Yaitu harga di mana konsumen akhir membeli produk Anda. Artinya, bagaimana Aqua, contoh kita, mohon maaf saya sebut brand, contoh Aqua. Aqua itu kalau Anda beli Aqua di Surabaya, di Medan, di Papua sekalipun harganya sama. Misalnya kalau yang botol kecil misalnya 5.000, ya semua juga sama 5.000. Mau di
Alfamart, di Indomaret, di supermarket, Aqua botol kecil 5.000. Itu yang disebut HET. Tapi pertanyaannya, apakah si Indomaret, Alfamart belinya dengan harga 5.000? Enggak dong. Pasti mereka butuh ada keuntungan. Nah, itu makanya Anda pun sebagai produsen harus bisa menentukan berapa sih harga reseller, berapa sih harga grosir, berapa sih harga agen, gitu lah. Nah, Anda harus bisa menetapkan ini. Dasarnya apa, Pak, menetapkan harga ini? Dasarnya ada banyak, ya, menentukan struktur harga ini ada banyak. Tapi yang saya kasih contoh seperti ini. Kalau Anda jual produk dengan HPP Rp19.655 dan Anda langsung jual 50.000, gross profit Anda gede nggak? Gede. Tapi pertanyaannya, Anda mau seberapa kuat jualan sendiri? Pastikan Anda membutuhkan orang-orang lain yang mempromosikan produk Anda. Setuju ya? Kalau Anda punya perusahaan, pasti Anda butuh salesman, butuh saleswoman, butuh orang marketing yang ngejolin produk Anda. Yang dimana Anda harus ngegaji orang itu. Harus ngasih orang itu komisi. Harus ngasih orang itu bonus. Betul ya? Makanya pemilihan strategi untuk struktur harga ini nggak boleh sembarangan. Ya, saya pun menjadi salah seorang yang seringkali diundang untuk mengajari, untuk meng-coaching bagaimana Pak cara menentukan struktur harga yang tepat untuk bisnis saya. Karena banyak sekali aspek-aspek perhitungan yang kita perjual, termasuk salah satunya adalah kompetitor atau produk substitusi atau produk komplementer kita yang sudah ada di pasaran seperti apa. Ya, memang betul gross profit kita akan terlihat gede banget, Pak. Bapak nggak salah, Pak. HET-nya 50.000, Pak. Modal kita cuma 20.000 loh, Pak. Buat saya 40.000 juga udah cukup, Pak, untungnya. Ya. Kebanyakan UMKM begitu tuh. Ya. Mohon maaf ya, pengennya untungnya kecil. Karena apa? Takut nggak laku, katanya gitu ya. Pak, saya khawatir kalau jual mahal nggak laku loh. Kok nggak percaya diri? Kalau Anda takut nggak laku, jangan-jangan produk Anda nggak enak. Jangan-jangan Anda bikin prosesnya salah. Makanya saya sering kali ngebalikin lagi. Kenapa kamu harus takut nggak laku? Kamu yakin nggak produk kamu enak? Kalau kamu yakin produk kamu enak, kenapa kamu harus khawatir kamu nggak laku? Gitu ya. Jadi harus tentukan dulu. Nah, kenapa kok saya ngesetnya tinggi-tinggi 50.000? Karena saya memikirkan, saya butuh orang-orang yang mau menjadi reseller produk-produk saya. Saya perlu ada orang-orang yang mau membeli produk saya dalam jumlah banyak dan dia menjadi grosir. Sekarang Anda perhatikan di sini. Di sini ada harga reseller 40.000. Contoh saya punya sambal ini. Saya jual ke Dwi. Dwi, boleh nyalain mic-nya Dwi. Dwi, saya jual sambal ini ke kamu, Dwi. Ya, tapi kamu harus jual 50.000, Dwi. Karena di pasaran semua taunya 50.000. Terus saya dikasih dua pilihan. Kamu mau harga resellernya 40.000 atau 45.000? Pilih yang mana, Dwi? Pilih yang 40.000, Pak, tentunya. Kenapa? Ya karena lebih murah untuk bisa mendapatkan margin lebih tinggi. Bisa mendapatkan margin lebih tinggi ya, betul ya. Jadi lebih semangat nggak Pak jualan? Lebih semangat tentunya. Lebih semangat karena Bapak mendapatkan keuntungan lebih besar, betul ya. Terus saya bilang begini Pak, Bapak kalau beli satu dus, satu losin Pak, Bapak bisa dapat nilainya ada dua Pak, 40.000 atau 30.000, pilihnya yang mana? Kalau saya pribadi melihat kemampuan jual saya Pak. Kalau saya merasa bisa mampu jual lebih, saya ambil yang 30.000. Artinya kalau memang ada orang bisa menjual lebih, dia pasti akan ngambil yang 30.000. Kenapa? Karena bisa kasih keuntungan yang lebih besar. Nah, teman-teman semua, ini yang perlu diperhatikan. Jadi kalau bikin struktur harga itu yang benar. Ya, yang detail harga reseller, harga grosir. Ya. Nah, jadi memang betul gross profit kita mungkin, keuntungan kotor kita mungkin akan lebih sedikit. Karena kita punya keuntungan cuma 10.000 lebih lah ya, kurang lebih di sini ya, dari harga grosir di sini. Atau kalau dari harga reseller kita cuma punya keuntungan 20.000 lebih. Tapi kita memiliki kesempatan menjual ke semakin banyak orang. Karena reseller dan grosir yang membantu jualan barang kita pasti
punya jaringannya masing-masing, gitu ya. Nah, terus pertanyaannya lagi, misalnya, Pak, kalau bisnis saya bergeraknya di bidang restoran, gimana, Pak? Ini kayak contohnya Pak Jack Harun. Pak Jack Harun di sini punya warung soto di Solo. Ya, bagaimana kalau bisnisnya adalah warung? Kan kalau warung makan itu kan harganya sudah fix, gitu ya. Perlu ditetapkan nggak struktur? Pertanyaannya. Jawabannya perlu. Loh, gimana sih Pak? Nanti orang bingung Pak. Nanti orang bingung. Bagaimana caranya? Kok nanti hari ini harga segini, harga bisa berubah-ubah, orang bingung. Nah, saya bilang begini. Menentukan struktur harga itu ada tujuannya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan omset, untuk meningkatkan exposure. Contoh seperti ini. Sebuah restoran dia bikin struktur harga. Harga soto spesial 25.000. Harga soto biasa 20.000. Anggap 2 menu itu. Lalu dia bikin struktur harga soto spesial harga dibilangnya ini harga khusus. Nah, dia sebutnya gitu. Bukan harga retailer, bukan harga agen, bukan harga disebut, tapi dia bilang harga khusus atau promo yang 25.000 jadi 20.000, yang 20.000 jadi 15.000. Udah, dia bikin ketetapan itu. Dipakainya pas kapan, Pak? Banyak, Pak. Itu bisa dipakai banyak. Bisa dipakai dalam arti apa? Contoh, misalnya restoran Anda ulang tahun atau dalam rangka 17 Agustus. Sepanjang 17 Agustus promosi makan soto ayam yang tadinya 25.000 jadi 20.000. Jadi promosi, event promo. Nah, begitu juga dalam orang-orang yang bergerak di bidang jasa atau pelayanan, ekspedisi misalnya. Ya. Struktur harga memang Bapak harus punya yang baku. Tetapi buat juga struktur harga kedua, ketiga. Dalam arti untuk masa promo, untuk mendongkrak penjualan, untuk apa. Inilah yang akan nanti kita gunakan untuk kita bisa menservis para pelanggan-pelanggan kita. Sehingga pelanggan-pelanggan kita akan seru gitu loh. Wah, kalau kerja sama ekspedisi sama Pak Budiono tuh, nanti kadang-kadang suka dapat promo. Ya, kalau makan soto di tempat Pak Jack Harun, nanti kadang-kadang kalau hari raya atau hari libur nasional bisa dapat diskon. Kenapa? Karena sudah ada strukturnya. Nah, pastikan struktur harga itu yang kita ada untung, itu sudah pasti. Kalau nggak ada untung, ya jangan buat apa. Kita buat struktur harga yang merugikan. Nah, oleh sebab itu, pesan saya, kalau Anda mau membuat sebuah produk atau bisnis Anda lebih baik lagi, coba tolong dievaluasi lagi struktur harganya. Dari HPP, HET-nya berapa gitu ya. Kalau di korporasi, saya kadang-kadang membuat istilahnya adalah CBP atau Consumer Buying Price, ada Retailer Buying Price, ada Grocery Buying Price, Distributor Buying Price, dan Cost of Goods Sold atau HPP. Nah, keempat komponen harga inilah yang akhirnya bisa menjadi suatu daya tarik buat bisnis kita. Karena bisnis itu bisnis yang ideal itu zaman sekarang adalah bisnis yang tidak hanya dinikmati oleh si pemiliknya, tapi bisnis yang mampu dinikmati oleh banyak orang termasuk pelanggan. Ya, contoh di sini Pak Denny Purwanto. Pak Denny, boleh nyalakan Pak mic-nya Pak. Pak Denny saat ini jualannya apa? Boleh supaya teman-teman tahu. Buah, Pak. Jualan buah ya Pak ya? Ya. Produk-produk olahan buah Pak ya, betul ya? Ya. Produk olahan buah atau jualan buah-buahnya Pak? Buah, sementara buahnya dulu, Pak. Buahnya dulu kan? Nah. Ya, nanti nyusul jus. Nah, udah ada buah, ada jus nanti ya. Nah, untuk harga Bapak ada berapa level Pak harga? Jadi harga ada 3. Jadi kalau buah yang baru datang, fresh dari pasar induk, ya, itu harganya beda. Ya. Kemudian buah yang sudah menjelang layu atau kualitasnya sudah tidak terlalu bagus, kita kasih harga beda. Harga beda ya Pak ya. Berarti ada Bapak. Tapi kan walaupun harga beda, Pak Denny masih dapat untung kan? Pasti. Nah, ini maksud saya. Ya, izin saya mute lagi. Jadi tadi Pak Denny sudah bilang juga sama kita ya, bahwa struktur harga nggak boleh cuma satu, tapi ada 2.
3 bahkan. Tergantung kondisinya. Ya. Nah, yang pasti struktur harga berapapun pastikan kita masih punya profit. Oleh sebab itu, pesan saya buat Anda semua para pelaku bisnis UMKM, jangan takut produk Anda nggak laku. Kalau Anda punya perasaan takut produk Anda nggak laku sehingga ngambil untung yang kecil, itu artinya memang produk Anda mungkin ada salah dalam hal produksinya. Betul? Atau Anda nggak yakin dengan kualitas produk yang Anda jual. Kalau Anda sendiri sebagai penjual nggak yakin dengan kualitas produk Anda, terus Anda ngapain jualan? Oleh sebab itu saya sering kali ngomong, kalau dalam hal pelatihan bisnis, kamu yakin nggak kalau kamu bisa? Kamu yakin nggak kalau produk kamu tuh enak? Nggak yakin sih, Pak. Kalau nggak yakin, udah tinggalin, forget it, saya bilang. Karena buat saya buang-buang waktu, Anda mikirin sebuah bisnis, jalannya sebuah bisnis yang dimana Anda sendiri nggak yakin produknya berfungsi gitu loh, atau produknya berkualitas. Ya. Dan kalau memang Anda yakin produk Anda berkualitas, jangan pernah mau ikut-ikutan perang harga. Saya adalah salah satu orang yang paling anti perang harga. Kalau mau perangnya apa? Perang kualitas. Kalau mau perang apa? Perang pelayanan. Itu saya. Ya. Saya punya pengalaman berjualan kain di, kan udah tahu ya, latar belakang saya adalah dulu sales kain. Saya bukan jualan kain dengan kualitas grade A. Sebenarnya kain yang saya jual itu kualitasnya grade B dan grade C. Tapi kainnya dalam kualitasnya jelek. Tetapi harga saya harga grade A. Awal mula, wah, dicaci maki. Lu gila ya, Ton, jualan produk kualitas kain lu nggak bagus, itu satu. Kedua, harga lu mahal. Ya. Akhirnya apa? Waktu itu posisi saya kan sebagai karyawan, bukan sebagai seorang pemilik perusahaan. Tapi saya langsung bisa mengcounternya dengan apa? Dengan servis, dengan pelayanan. Walaupun saya belum dibeli produknya, tapi saya layani setiap orang dengan baik. Saya tetap berkunjung. Kadang-kadang saya bawa oleh-oleh, kadang-kadang saya bawain hadiah. Kadang-kadang sampai akhirnya orang lulus sendiri. Gila ya, produk lu tuh sebenarnya nggak bagus-bagus amat, harga lu mahal. Tapi gue suka beli sama lu tuh. Karena lu tuh orangnya sekali kalau ditelepon langsung angkat. Lu tuh orangnya ya quick respon, dia bilang. Responnya cepat. Nah ini, ya, Anda harus berpikir ke arah sana. Seperti contoh begini. Ini kita, mohon maaf saya nyebut merek lagi. Saya bukan di-endorse sama siapapun. Anda lebih suka bertransaksi sama orang sekarang, ya, yang transaksinya di bank BCA atau bank-bank lain. Dari survei membuktikan ya, 80% orang yang berusaha seneng banget Pak kalau apa-apa pakai BCA. Karena rata-rata orang bisnis punya BCA. Pasti ada satulah rekening BCA. Karena rata-rata orang punya duit di BCA. Pertanyaan saya, kenapa orang memilih BCA? Padahal BCA itu biaya administrasinya paling tinggi. Kenapa kita bisa memilih dia? Karena BCA fasilitasnya dan pelayanannya prima. ATM-nya ada di mana-mana. Paling banyak ATM di Indonesia ATM BCA setelah Mandiri. Dalam arti ini mau mengatakan apa? Jangan takut dengan persaingan. Kalau memang kita punya produk bagus, punya kualitas bagus, pede aja lagi. Bikin struktur harga yang benar. Jangan ngambil untung terlalu nipis. Untungnya agak banyak. Kasih spare, kasih budget untuk Anda promosi, untuk Anda apa? Ngasih diskon, untuk Anda apa? Cari orang untuk jadi sales Anda. Pak Denny bentar lagi mau punya produk jus. Jangan ngambil untung dikit-dikit, Pak. Ngambil untungnya gede. Begitu Bapak punya untung gede, Bapak bisa rekrut orang, 1 atau 2 orang untuk berjualan jus. Dengan sistem mereka bagi hasil. Satu botol, 1 gelas jus, kasih mereka keuntungan Rp2.000. Pasti mereka semangat kerjanya. Ya. Oke. Nah, itu contoh. Ya, saya lanjut lagi. Nanti ada sesi pertanyaan lagi, saya berhenti lagi. Jadi ini contoh struktur harga. Lalu yang berikutnya lagi adalah produksi. Ya, standar produksi yang ketiga ya. Tadi Dwi udah bagus nih, udah nanya-nanya. Pak, ada gelas ukur, ada timbangan, betul. Itu termasuk dalam standar produksi. Anda tuh harus punya standar
Peralatannya harus kalau bisa standar. Jangan pakai ilmu kayaknya, atau pakai ilmu kira-kira. No. Kalau memang butuh garam, ya ditimbang garamnya butuh berapa. Jadi harus profesional, harus punya standar. Jangan sampai produksi hari ini, karena saya lagi jatuh cinta, rasanya produksinya lebih asin daripada 2 hari yang lalu. Karena 2 hari yang lalu baru putus cinta. Gitu kan? Makanya orang seringkali bilang, begitu makanan kasih-kasihan, wah ini yang masak kayaknya lagi pengen kawin, katanya gitu kan. Ya kenapa? Karena tidak punya standar produksi. Ya, jadi tolong peralatannya dilengkapi. Lalu yang kedua, harus punya workflow atau urutan pola pekerjaan yang terukur. Dan yang ketiga, kapasitas produksi dalam satu satuan waktu. Dalam arti, nanti saya akan bahas yang workflow, ada slide-nya khusus. Saya mau bahas mengenai kapasitas produksi dalam satu satuan waktu. Anda harus bisa real atau realistis dalam menjalankan bisnis. Kapasitas produksi dalam satu satuan waktu itu contohnya seperti ini. Contohnya gini. Mohon maaf Pak Denny Purwanto, saya kasih contoh Pak Denny ya. Karena saya terkesima dengan tugasnya Pak Denny, bagus banget. Udah dilaporkan ke saya via WA, keren banget hasilnya ya. Sesuai dengan harapan banget. Oke, contoh. Pak Denny jualan jus buah-buahan. Satu hari, dia itu ternyata mau gimana juga, udah bangun dari paling pagi, tidur paling malam, berjualan mentok di 100 gelas. Ini contoh ya. 100 gelas. Artinya kapasitas dia dengan keberadaan dirinya hari ini, dia bisa memproduksi hanya 100 gelas. Yang dimana 100 gelas itu keuntungan per gelasnya adalah 100.000, keuntungan per gelasnya adalah Rp1.000 misalnya. Sehingga kalau dalam satu hari bisa jual 100, berarti keuntungan bersihnya atau total keuntungan kotornya Rp100.000. Pak Denny berjualan 1 bulan 26 hari. Sehingga 1 bulan 26 kali 100.000 itu 2.600.000. Itu yang saya bilang kapasitas. Artinya, mau kerja segimanapun, ya keuntungan bersihnya Pak Denny cuma dapat 2,6 juta per bulan. Pertanyaan saya, cukup nggak buat Pak Denny hidup? 2,6 juta per bulan. Inilah yang seringkali banyak orang nggak paham mengenai kapasitas produksi, mengenai kapasitas bisnis dan usaha. Hanya berpikir, saya bisa bikin ini, kayaknya untungnya gede, saya bisa jualan ini, untungnya bisa 10.000. Oke, untungnya 10.000. Sehari bisa jual berapa? Sehari bisa jual 10, 100.000. Sebulan bisa jual berapa? Dan di berapa hari bisa jualan? 20 hari. Kalau 20 hari kali 100.000, cuman 2 juta. Anda bisa hidup dengan cuma 2 juta. Kalau bisa ya nggak apa-apa. Tapi banyak orang itu keras kepala. Tapi enggak Pak, saya yakin ini bisa Pak. Saya bilang kapasitas ibu aja udah bangun dari paling pagi sampai tidur paling malam aja cuma bisa produksi segitu. Dan saya kasih tahu, ibu nggak bisa hidup kalau cuma ngandelin bisnis ini. Orangnya masih ngeyel. Ya, ada orang-orang seperti itu. Jadi tolong teman-teman semua dalam bisnis itu harus realistis. Kita nggak boleh menjadi orang yang idealis. Idealisme boleh, tapi kita tetap harus realistis. Ya, menjanjikan nggak? Bisa buat ada hidup nggak di bisnis? Nah, makanya itulah fungsi saya. Saya bersedia kalau teman-teman mau ngobrol sama saya, Pak, gimana Pak? Bisnisnya masih oke nggak? Itu hitung-hitungannya simpel kok. Ya, saya bukan pakai ilmu penerawangan, bukan pakai ilmu paranormal untuk meramal bisnis Anda akan begini, bukan. Saya nggak ahli dalam bidang klinik seperti itu. Tapi saya bisa lihat data aja deh. Dari data-data yang dari Bapak Ibu kasih ke saya bisa langsung lihat, ini bisnis bisa menguntungkan, punya prospek atau enggak. Ya, karena sekali lagi bisnis harus realistis.
Nah, sekarang saya mau bahas khusus mengenai poin yang kedua. Poin yang kedua di sini mau bicara mengenai workflow atau urutan pola pekerjaan yang terukur. Banyak para pelaku industri rumah tangga nggak bisa mengukur, nggak bisa membuat sebuah workflow atau urutan pola pekerjaan dengan baik. Workflow itu seperti apa sih? Saya kasih contoh. Contohnya balik lagi bikin sambal lagi ya. Oke. Contoh workflow sederhana. Anda harus bisa menjabarkan aktivitas apa saja sih untuk memproduksi itu. Ya, contoh bicara tentang bikin sambal. Nomor 1, cuci bahan dan persiapan. Berapa kira-kira waktu dibutuhkan? 15 menit. Nah, yang kedua, menyiapkan minyak dan menggoreng cabai 10 menit. Proses blender misalnya 5 menit. Lalu proses pengemasan 45 menit. Pemasangan stiker dan packing 30 menit. Misalnya ini kita bicara satu resep. Total 105 menit. Anda dalam satu hari punya waktu kerja berapa jam? Dibagilah 105 menit. Anda bisa produksi berapa batch atau berapa resep atau berapa istilahnya berapa satuan waktu. Nah, contoh workflow-nya ini adalah contoh workflow sederhana. Jangan berpikir bahwa, aduh Pak, kita mah Pak cuma jualan tukang bubur doang. Saya bilang, saya pernah membantu seorang tukang bubur di kantor saya dulu, menghitung berapa sih biaya dia untuk ongkos yang harus dibayar per mangkok bubur yang dia jual. Saya hitung dengan cara apa? Saya hitung dengan cara, coba, kamu kalau bikin bubur, apa aja sih aktivitasnya? Dia tulis tuh, menyiapkan bubur, sekian. Dia bilang menyiapkan bubur, per mangkoknya itu dia bilang 45 detik. Karena ini tukang buburnya sakti ya. 45 detik bisa menyiapkan satu mangkok bubur. Kalau cuma pembelinya satu doang, satu mangkok, 45 detik. Ada aktivitas mencuci piring. Lalu dia ada aktivitas lagi menerima pembayaran dan memberikan kembalian. Ditulis tuh sama dia. Durasinya berapa detik, berapa detik, berapa detik. Berapa menit. Dari situ kelihatan. Bisa dilihat. Berapa sebenarnya kapasitas dia. Jadi ceritanya si tukang bubur itu, dia tuh dalam satu hari, dia bisa dapat duit 500 sampai 600 ribu dalam satu hari, si tukang bubur ya. Dia bilang sama saya, Pak Tony, kalau memang Pak Tony seorang coach, seorang konsultan bisnis, saya pengen dapat duit 1 juta sampai 1,5 juta per hari. Saya bilang, saya nggak bilang bisa atau nggak bisa. Bikin dulu ini. Ternyata setelah dibikin, dia bikin, dan segala macam. Ternyata memang mentok-mentoknya dia cuma bisa dapat duit 800 ribu. Itu 800 ribu dengan catatan orang yang beli nggak ada berhenti-berhenti. Sekali lagi, orang yang beli nggak berhenti-berhenti. Itu 800 ribu. Makanya saya bilang, kamu kalau mau pengen dapat duit 1 juta sampai 1,5 juta, itu mimpi di siang hari bolong. Kenapa? Karena dari workflow sederhana ini, kita akan dapat menghitung berapa banyak sih kapasitas kita mampu kita buat dalam satu hari. Ya. Nah, aktivitas-aktivitas ini bagi perusahaan-perusahaan yang udah besar kayak level Pak Budiono gitu, itu bisa diukur Pak masing-masing. Aktivitas pengiriman, aktivitas ngambil barang, aktivitas apa itu dihitung per menit. Itu bisa dilihat berapa sih kapasitas Pak Budiono untuk kirim barang bata ini ke setiap pelanggan satu hari ini. Lalu 1 bulannya kapasitasnya berapa. Nah, dari situ kita bisa melihat sebenarnya bisnis ini layak untuk dijalankan atau tidak. Dan apakah bisa mencapai cita-citanya. Kan kemarin saya udah kasih tugas mengenai harus membuat sebuah mimpi. Ditulis dalam sebuah kertas besar, ambil gambar dari majalah atau koran, tempel gitu ya. Cita-citanya apa ya? Saya lihat Pak Denny Purwanto cita-citanya mau punya mobil BMW tahun 2024. Tahun 2024 mau umroh ke Tanah Suci. Ya, saya lihat semua, waduh mimpinya bagus, saya bantu doakan ya. Semoga bisa terwujud, amin. Nah, untuk bisa mencapai ke sana, ya kita harus real dulu lihat di bisnis kita. Bisa nggak kita untuk ngumpulin duit tahun 2024 beli mobil BMW? Bisa nggak?
Nah, dilihatnya dari sekarang. Bisa nggak? Ya, jadi jangan cuma melihat bisnis tuh cuma gara-gara latah. Temen saya bisnis itu rame, Pak. Ya dia rame. Kamu belum tentu. Kayaknya seru, Pak, dalam masa COVID ini kita jualan masker. Nanti dulu, keuntungan satu masker berapa? Kamu sehari bisa jual berapa masker? 1 bulan bisa jual berapa masker? Kira-kira keuntungannya cukup bikin kamu happy nggak buat ibu? Ternyata begitu udah dia semangat-semangat, udah tanya-tanya sama saya, ternyata, oh iya Pak, ternyata dikit banget Pak. Paling-paling saya udah kerja kelas, paling cuma dapat 1 juta. Ya iya, makanya cari bisnisnya yang realistis. Saya bilang. Ya, oke. Daripada Anda bingung, nanti boleh tanya-tanya sama saya di Japri ya, jalur pribadi ya, silakan. Nah, saya lanjut ke nomor 2 yaitu distribusi. Nah ini udah sampai sini udah nggak terlalu padat bahannya. Sekarang mau bicara mengenai jalur distribusi. Jalur distribusi itu kita harus jelas tahu dulu. Zaman sekarang itu ada 2, yaitu offline dan online. Ya, nanti penjelasan lebih detail ada di workshop yang ketiga mengenai penjualan. Tapi saya ingin Anda tahu dulu nih bahwa bagaimana caranya supaya produk Anda itu bisa dibeli sama orang. Anda harus menentukan dulu jalur distribusinya mau offline atau online atau mau dua-duanya. Dan Anda harus tahu dulu kalau offline itu ada 2, ada business to business atau business to consumer. Business to business atau business to consumer bedanya apa? Kalau business to business itu adalah produk Anda dijual bukan langsung ke pemakai langsung, tapi ke orang middle atau orang tengah-tengah. Contoh Pak Budiono jualan bata. Saya yakin yang beli batanya Pak Budiono sangat sedikit sekali konsumer, tapi banyaknya adalah kontraktor. Nah, kontraktor itu kan bukan konsumen, tapi kontraktor itu adalah orang yang membutuhkan jasa untuk membangun sebuah rumah, contohnya. Oleh sebab itu, jelas ada bisnis to bisnis. Jadi, jualan ke orang yang middleman gitu loh istilahnya. Ya. Nah, model bisnis to bisnis itu ada yang posisi sebagai reseller, ada yang modalnya konsinyasi atau titip jual, ada yang modalnya tempo pembayaran gitu ya. Nah, ini nanti di workshop yang ketiga akan lebih diperdalam lagi. Bagaimana kita strateginya untuk menjual. Lalu yang berikutnya adalah business to consumer. Nah, ini adalah yang langsung dijual dari produsen ke pemakai langsung. Biasanya metodenya direct sales atau canvassing. Kalau model Pak Denny jualan buah, misalnya gitu ya, artinya Pak Denny membuka sebuah gerobak atau membuka sebuah restoran jus, itu masuknya ke bisnis to consumer. Karena orang datang ke sana untuk menikmati jus. Tetapi, misalnya, Pak Denny membuat sebuah jus lalu dititip-titip ke semua restoran Padang. Misalnya ya. Berarti itu masuknya bisnis to bisnis. Artinya produk itu dijual ke restoran Padang, nanti restoran Padang yang menjual produknya itu ke pelanggannya restoran Padang. Udah tahu ya bedanya ya antara bisnis to bisnis dan bisnis to consumer. Jadi saya seringkali pakai istilah B2B atau B2C. Bisnis to bisnis atau bisnis to consumer. Kenapa saya harus menjelaskan ini? Karena memang dalam usaha itu, dalam bisnis itu, kita nggak bisa hanya mengandalkan consumer. Terkadang kita perlu menggunakan bisnis to bisnis untuk supaya kita mampu menjual produk dengan lebih banyak lagi. Dengan lebih menarik orang lagi mau jualin produk kita. Ya, jadi zaman sekarang kita nggak bisa menjadi seorang Superman, tapi zaman sekarang dalam menjual itu kita harus teamwork untuk kerja sama tim. Ya. Yang kedua, jalur distribusi penjualan adalah online. Nah, banyak orang punya pandangan yang salah mengenai online. Ya, online itu ternyata ada 2 juga, Bapak Ibu. Ada yang kita sebut marketplace, ada yang kita sebut sosial media. Yaitu kalau marketplace itu artinya produk Anda didistribusikan, dijual melalui Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, Blibli.com misalnya gitu ya, JD.id, itu marketplace. Ya.
Perlu modal nggak? Jualan di marketplace cenderung sedikit. Saya nggak bilang tidak perlu modal, karena tetap Anda berjualan di marketplace pun butuh promosi, ya, dan promosinya berbayar. Supaya bagaimana ketika orang ketik produknya, misalnya sambal goreng bawang merah, yang keluar pertama adalah produk Anda. Itu butuh investasi di iklan. Ya, nah itu nanti saya akan bahas juga di workshop yang ketiga. Lalu yang kedua yaitu bisnis bicara tentang online, jalur distribusi online melalui sosial media. Dan sosial media itu masuk ke sosial media adalah jualan lewat WA, lewat IG, lewat FB, lewat TikTok. Sekarang TikTok udah bisa jualan ya. Nah, teman-teman semua, Anda harus bisa menguasai ini. Dan Anda harus lihat produk Anda ini cocok nggak? Ada kompetitornya nggak? Saya yakin pasti ada. Cuman apa yang membedakan nanti produk Anda dengan kompetitor yang sudah eksis duluan di marketplace maupun di sosial media? Ya, ini jalur distribusi sekarang ini seperti ini. Offline, online, masing-masing B2B, B2C, atau marketplace dan sosial media. Oke? Harus tahu dulu nih. Nah, sekarang ini, penetapan jalur distribusi ditentukan oleh faktor apa saja. Ternyata ada 5 faktor yang menentukan kita tuh cocoknya pakai apa sih jualannya, gitu ya kan, kita pakai jualan nih. Nah, tergantung dari segmentasi pasar atau target pelanggan. Artinya targetnya apa? Ya. Kalau Anda mau jual kacamata baca, which is yang seringkali dipakai sama orang-orang tua, adalah merupakan suatu kesalahan kalau Anda jualannya di marketplace. Karena kalau marketplace pasti jarang sekali orang tua mau buka-buka Shopee, buka-buka Tokopedia, jarang. Betul ya? Jadi harus ditentukan segmentasinya apa produk Anda ini. Yang kedua, pola perilaku pelanggan atau konsumen. Ya, Anda mau jualan produk apa misalnya? Anda mau jualan produk sambal, misalnya. Ya, berarti Anda harus masuk ke pelanggan atau konsumen yang dewasa, betul? Jangan ke ranah anak kecil. Sehingga jalur distribusinya kita lihat mana yang banyak menghasilkan orang-orang dewasa dibandingkan anak kecil. Kalau mau promosi, kalau mau distribusi, gitu ya. Yang ketiga, struktur harga. Nah, ini sangat penting juga. Struktur harganya seperti apa? Ya, kalau Anda cuma punya untung 10%, Anda masuk ke Tokopedia, udah habis 3% sampai 5% duluan itu sama Tokopedia diambil keuntungan Anda. Ya, dan Anda cuma dapat 5%. Puas nggak? Saya sih nggak ada masalah, Anda mau seperti itu, tapi saya langsungnya puas nggak? Kalau punya untung 10% dan 5%-nya dipakai buat Tokopedia. Kan berarti Anda ada kesalahan di dalam menentukan struktur harga. Yang keempat adalah anggaran promosi. Jangan pernah Anda masuk ke dalam suatu jalur distribusi penjualan yang dimana Anda juga masih nggak tahu bagaimana caranya untuk berpromosi di sana. Ya, jadi oleh sebab itu perlu adanya anggaran promosi. Anda mau promosi berapa banyak? Kayak saya, dalam bisnis saya udah bilang, promosinya nggak boleh lebih dari 300.000. Jadi saya bayar iklan Google, bayar iklan di IG. Saya nggak mau lebih dari 300.000 per bulan. Itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, dan yang kelima, penetapan jalur distribusi sangat ditentukan oleh pengetahuan dan pengalaman. Nah, kalau ini nggak ada obatnya selain Anda belajar. Ya, Anda mau nggak mau belajar. Apa sih kelebihannya Tokopedia dari Shopee? Apa sih kelebihannya Shopee dari Tokopedia? Cocoknya produksi dimasukin ke Tokopedia itu Shopee ya? Atau Blibli.com ya? Atau Lazada ya? Nah, itu makanya Anda perlu banyak belajar, Anda perlu banyak pengetahuan, dan perlu banyak pengalaman untuk bisa menetapkan jalur distribusinya dengan sangat tepat. Ya, jadi makanya jangan malas belajar. Harus sering-sering baca buku, sering-sering ikutan webinar. Ya. Nah, yang ketiga, bidang pelayanan atau servis. Bisnis model di kategori jasa atau servis memiliki 3 poin kritis. Nah, saya harap Anda semua boleh foto, boleh catat
poin-poin kritis ini. Ya. Yang pertama, servis atau pelayanan juga perlu diproduksi sebelum dirasakan manfaatnya oleh konsumen. Artinya apa? Yang namanya servis atau pelayanan itu harus diproduksi. Artinya harus disiapkan dulu. Ya, banyak kesalahan orang-orang ya yang bergerak di bidang distributor, dia tidak melatih salesman-nya. Salesman-nya itu cuma dilatihnya dengan cara gini. Ini target kamu. Kalau kamu berhasil mencapai target, kamu dapat sekian rupiah. Kalau kamu nggak mencapai, kamu akan dapat SP. 3 bulan nggak tercapai, kamu keluar. Tapi nggak pernah diajarin bagaimana cara melayani pelanggan, bagaimana caranya untuk bisa menghandle customer yang komplain. Nah, investasi kita di dalam hal mengajari anak buah, mengajari teman untuk mau memberikan pelayanan yang baik itu produksi. Ya, jadi perlu dipersiapkan, nggak bisa dadakan-dadakan, nggak bisa. Yang kedua, nama baik dan kepercayaan adalah yang membuat nilai dari produk atau jasa menjadi mahal. Tadi saya sudah bahas bahwa jangan takut perang harga. Ya, karena yang membuat Anda mahal dan berharga itu adalah nama baik dan kepercayaan. Saya sampai hari ini masih banyak ada orang mau bisnis sama saya. Masih banyak orang ngajakin bisnis. Ton, yuk bisnis ini sama gue yuk. Ton, yuk bisnis ini, bisnis itu, bisnis ini, bisnis ini. Gitu ya. Saya bilang, oke, boleh. Lu yakin? Gaji gue segini loh, gitu ya. Akhirnya dia bilang apa? Oke lah, nggak ada masalah. Saya ini yang bermasalah. Karena begitu saya udah masuk ke perusahaan dia, kan berarti saya udah nggak bisa kayak begini-begini lagi. Nah, teman-teman semua, nama baik dan kepercayaan tolong dijaga dari sekarang. Sangat sulit untuk mempertahankan nama baik daripada membangun nama baik. Yang ketiga, after sales service yang prima menentukan apakah jenis usaha jasa tersebut akan tetap eksis atau tidak. Ini penting juga tentang pelayanan servis. Jangan sampai Anda dikenal sebagai orang yang berjualan baik-baikin orang kalau ada maunya. Begitu udah omset udah masuk, Anda lupa terhadap orang-orang yang pernah berjasa membeli produk Anda. Jadi ini penting nih. 3 poin kritis itu seperti ini. Bahwa servis itu perlu diproduksi, nama baik dan kepercayaan adalah yang menjadi yang membuat Anda mahal, dan after sales service akan membuat Anda tetap eksis. Ya. Nah, sekarang saya bagian 2 yang besar, yaitu bagian produk atau jasa. Saya lanjut dulu, nanti pertanyaannya di akhir aja ya. Tolong catat pertanyaan. Berkaitan dengan produk atau jasa yang dijual, pastikan beberapa hal penting berikut ini. Anda harus memastikan legalitas produk dan atau perusahaan. Yang kedua, kemasan packing dan kemasan saji. Nah ini, kok bedanya apa Pak? Kemasan packing dan kemasan saji. Kalau Anda pernah mengalami atau Anda pernah beli makanan di GrabFood atau GoFood gitu ya, pasti Anda akan menemukan kemasan packing dan kemasan saji. Kemasan packing itu adalah kemasan luar yang seringkali beresiko ada penularan COVID di sana. Karena ada kemasan packing. Ya, di packing untuk dikirim lebih mudah, nggak tumpah, itu kemasan packing. Dan ada lagi yang kedua adalah kemasan saji. Di sajinya apakah di mangkok, kertas, di piring kertas, atau di mana. Ini kemasan saji. Penting juga. Ya. Lalu yang ketiga adalah varian atau bauran produk. Artinya variasinya ada berapa banyak. Kalau Pak Denny Purwanto bikin jusnya apa aja? Ya, buah-buahannya apa aja. Lalu yang keempat, spesifikasi produk dan daftar harga produk. Nah, ini penting. Ya. Saya paling kesel tuh kalau datang ke restoran, saya bilang, "Mas, minta menunya." Dia bilang, "Bapak lihat aja di tembok, itu menu kita semua." Ya. Ya, jangan seperti itu ya, tapi ada juga spesifikasi produk dan daftar harga produk. Itu penting. Dan yang berikutnya lagi adalah mengenai jangkauan dan durability produk. Ini penting. Maksudnya apa? Produk Anda ini produk yang lokal atau bisa nasional skalanya. Ya, saya yakin kalau kayak model batu ke bata gitu ya Pak Budiono jual, itu pasti jangkauannya pasti lokal. Nggak mungkin di luar Pulau Jawa jual. Kenapa? Karena harganya akan menjadi sangat mahal sekali. Ya. Lalu durability produk juga sangat penting. Produk Anda ini bisa tahan berapa lama sih?
Kapan sih expirednya? Nah, kelima hal ini tolong Anda perhatikan dalam hal produk ya. Kalau misalnya ada yang beberapa yang masih bolong-bolong, Pak, saya masih nggak jelas, Pak. Saya masih bingung ya. Silahkan nanti hubungi saya lewat Japri aja ya. Oke, sekarang saya langsung lanjut lagi bagian bagian mengasih tugas yang kelima. Nah, ini boleh difoto, boleh dicatat teman-teman semua. Tugas yang kelima. Silakan Anda buat daftar dan harga produk atau jasa yang Anda mau jual. Foto dan kirim lewat WA. Jadi Anda buat daftar dan harga produk atau jasa yang Anda mau jual. Foto, kirim lewat WA. Jadi ingat ya, daftar dan harga. Jangan cuma daftar doang tapi nggak ada harga, atau harga doang nggak ada daftar. Yang kedua, buat perhitungan HPP yang benar dan terperinci dari produk atau jasa yang Anda jual. Tadi saya sudah jelaskan bagaimana caranya menggunakan perhitungan HPP yang benar. Ya. Pastikan Anda tahu prosesnya, gitu ya, perhitungan HPP yang benar ini. Yang ketiga, buat struktur harga yang Anda tetapkan untuk meningkatkan omset penjualan. Nah, struktur harga Anda. Kalau Anda punya 5 produk, ya bikin 5-5-nya. Pak, saya punya 5 produk. Satu yang harga 100.000, satu yang harga 80, 60, 120, sama 50. Ya buat. Untuk meningkatkan omset penjualan, struktur harganya yang menarik tuh bagaimana? Tadi saya sudah jelaskan ya. Yang keempat, buat alur proses produksi dari produk atau jasa Anda dengan mendetail. Artinya tugas Anda adalah membuat sebuah workflow. Ya, alur proses produksi dari produk atau jasa dengan mendetail. Ya, ini tugas ke-5. Saya masih mau lanjut lagi. Ini slide kedua terakhir. Dan termasuk, ini slide terakhir dan termasuk di sini ada tugasnya juga. Nilai tambah dan unique selling proposition. Yang pertama adalah solusi apa yang ditawarkan oleh produk atau jasa yang Anda tawarkan. Yang kedua, apakah dunia atau pasar membutuhkan produk Anda? Yang ketiga, bagaimana produk Anda mampu memberikan solusi bagi setiap pelanggan. Jelas ya? Ada 3 ya, ini pertanyaan yang ke-6 ya. Contoh misalnya, produk yang saya jual, Pak, ya, solusinya apa? Orang bisa membangun rumah dengan cepat dan ringan dan harganya nggak terlalu mahal. Itu solusi yang ditawarkan misalnya kepada konsumennya gitu ya. Lalu apakah dunia atau pasar membutuhkan produk itu? Anda boleh cari data di Google, Anda boleh gimana, kayak intinya Anda harus meyakinkan kita semua bahwa dunia atau pasar itu membutuhkan produk Anda. Yang ketiga adalah bagaimana produk Anda mampu memberikan solusi bagi setiap pelanggan. Ini yang saya bilang unique selling proposition, yaitu nilai jualnya di mana gitu. Yang mau dijual yang mana? Ya. Apakah Anda produk-produknya mampu memberikan solusi atau enggak? Oke. Ini slide terakhir dan sudah selesai. Sekarang saya ucapkan terima kasih buat semua kebersamaannya, dan setelah ini kita akan sesi tanya jawab.